Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Widyanastiti dari jurusan S1 Kebidanan Universitas Alma-Ata dengan NIM 2107074. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari presentasi kepala, muka, dan bokong. Mekanisme persalinan kepala. Yang pertama, masuknya kepala janin ke PAP, kedua fleksi, 3 putaran paksi dalam, 4 ekstensi, 5 putaran paksi luar, dan yang keenam ekspulsi. Kepala akan mengalami penurunan ketika masuk pintu atas panggul dagu dalam posisi obliks. Pada pintu tengah panggul terjadi rotasi internal sehingga kepala semakin memasuki panggul dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Lalu kepala masuk pintu tengah panggul dan dagu muncul tepat di simpisis. Kemudian terjadi fleksi kepala dan berturut-turutlah lahir, hidung, mata, dahi, dan oksiput. Lalu terjadi putaran paksi luar dan kepala menyesuaikan dengan arah punggung janin. Lalu mekanisme persalinan bokong. Bokong masuk ke PAP dengan garis pangkal paha. Setelah di dasar panggul terjadi putaran paksi dalam, sehingga di bawah pintu bawah panggul garis pangkal paha menepati diameter anterior posterior. Di bawah rahang terdepan di bawah simpisis. Setelah itu terjadi fleksi lateral pada badan janin, sehingga tulang terbelakang melewati perineum, lahirlah bokong dan seluruh kaki. Lalu terjadi putaran paksi luar dengan perut janin mengarah ke posterior sehingga bahu melewati pintu atas panggul dengan garis melintang atau miring. Terjadi putaran paksi dalam bahu sehingga bahu berada di bawah simpisis. Lalu bahu belakang melewati perineum. Kepala janin memasuki pintu atas panggul dengan subtura sagittalis melintang atau miring, sehingga muka memutar di atas superior. Lalu suboksiput berada di bawah simpisis, maka suboksiput menjadi pusat pemutaran atau hipomoklion dan lahirlah dagu, mulut, hidung, dan seluruh bagian kepala. Mekanisme persalinan muka. Secara berurutan akan terjadi proses kepala mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan, kepala tahanan dari panggul akan menyebabkan kepala lebih ekstensi sehingga terjadi perubahan menjadi presentasi muka. Ketika masuk pintu atas panggul, dagu dalam posisi transversal atau obliks. Pada pintu tengah panggul, rotasi internal terjadi sehingga kepala semakin memasuki panggul dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Perputaran dagu ke arah anterior akan membuat kepala dapat memasuki pintu tengah panggul dan dagu serta mulut muncul di vulva. Pada keadaan demikian, dagu bawah tepat berada di bawah simpisis, kemudian terjadi fleksi kepala sehingga berturut-turutlah lahir, hidung, mata, dahi, dan oksiput. Setelah kepala lahir, terjadi ekstensi kepala sehingga oksiput menekan ke arah anus. Kemudian terjadi putar paksi luar sehingga kepala menyesuaikan kembali dengan arah punggung janin. Apabila setelah pembukaan lengkap dagu berada di anterior, maka persalinan per vaginam dapat dilanjutkan. Namun, apabila setelah pembukaan lengkap posisi dagu masih posterior, maka perlu dilakukan bedah sesar. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.